Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita buka halaman 11 baris 3 dari bawah. Halaman 11 garis ketiga dari bawah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi jami'i ulumi bid-darain. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan bersabda baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-ulama warasatul anbiya. Bermula ulama itu adalah beberapa pewaris para nabi. Wa hasbuka bihadhi darajah, dan cukuplah dengan derajat ini majdan keagungannya, wa fakhran dan kebanggaannya. Wa bihadhi rutbati, dan dengan inilah derajat syarafan kemuliaannya, wa dzikron dan sebutan agungnya. Wa idza kana la rutbata, maka tatkala tidak ada derajat fauqan nabi, yaitu di atas derajat kenabian, fala syarafa, dan tidak ada kemuliaan fauqa syarafil warasati, di atas kemuliaan pewaris nabi, litil karubati, terhadap derajat tersebut. Wa ghayatul ilmi al-amal bihi li'annahu samratu bi wa fa'id wa qalidatul umri, dan sesungguhnya puncak daripada ilmu atau tujuan daripada ilmu adalah amal bihi, dengan ilmu itu, li'annahu, karena sesungguhnya amal itu menjadi samratu, menjadi buahnya daripada ilmu, wa fa'idatul umri, dan menjadi faedah daripada. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur pada kesempatan malam hari ini kita kembali dengan qudrah dan iradah Allah Subhanahu wa taala berhadir di majelis ini, di masjid yang kita cintai ini. Mudah-mudahan duduk kita, itikaf kita, silaturahmi kita, dan talabul ilmi kita semuanya mendatangkan rahmat, maslahah, barokah dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala, menjadi sababiah diberkahi kehidupan kita, diberkahi keluarga kita, sehingga ketika telah kita dipanggil oleh Allah dalam keadaan iman wal Islam, dalam keadaan husnul khotimah. Amin. Selawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sahabat kerabat dan seluruh pengikut dan pecinta sunnah beliau ila akhir zaman. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-ulama warasatul anbiya. Ulama itu adalah beberapa pewaris
Jadi ternyata betul-betul ulama pewaris Nabi itu ada namanya. Karena ilmu itu ada dua, ilmu ilmani, al ilmu ilmani, al ilmu ilmani. Ilmu itu ada dua, ad-dirosah wal dirosah. Pertama ilmu dirosah, ilmu yang didapat dengan duduk di bangku sekolah, kuliah di pondok pesantren. Itu ilmu dirosah, pegang buku, pegang pulpen, menghafal. Itu bisa asal kita istiqomah, mulai orang tua kita menaruh kita di TK, lalu SD atau madrasah, lalu sanawiyah, lalu masuk kuliah atau pesantren. Itu namanya ilmu dirosah. Ini menjadi salah satu sebabnya juga menjadi orang-orang menjadi pewaris para nabi. Tapi yang paling betul-betul menjadi pewaris para nabi itu ilmu dirosah. Kalau ilmu dirosah tidak sih ta'alum. Kalau ilmu dirosah, ilmu formal, ya dengan belajar, dengan duduk di bangku sekolah. Tapi kalau ilmu dirosah, ilmu pewaris nabi, ilmu yang diwariskan langsung oleh Allah kepada ulama itu apa? Pertama, bil hikmah, melayani. Bahkan dalam sebuah hadis dikatakan melayani ulama, melayani orang alim di dalam menegakkan ilmu atau menegakkan agama Allah itu sama bahkan lebih baik daripada 70 tahun berjihad fisabilillah. Melayani seminggu saja. Orang-orang dulu yang di Mekah sana ada orang yang biasa-biasa saja, kadang-kadang melayani orang menuntut ilmu, menyediakan minum zam-zamnya, menempatkan jaganya, membersihkan tempatnya. Ketika wafat 3 tahun dia ekstra jasanya utuh. Kenapa? Berkat melayani majelis, melayani ulama. Karena yang akan mendapatkan ilmu wirosah setelah dia mengaji, belajar secara formal, kedua adalah bil hikmah, melayani. Orang dulu itu kan sampai sekarang kalau kita melihat pesantren-pesantren di Jawa sana, di Lirboyo, di Jombang, di Pelosok, di Langitan, di Sitogiri, pondok-pondok salaf yang sekarang sudah menjadi modern, tapi adab terhadap seorang guru dan seorang kiai masih tetap, masih berlaku, berjalan mundur, berdiam kalau guru lewat, salaman, tak berani menatap wajah, sampai sekarang berhikmah, membawakan kitabnya, mengisi air tempat wudhunya, menyimpan sandalnya dan sebagainya. Itu namanya hikmah, melayani, mengabdi. Itu yang menyebabkan turunnya ilmu wirosah. Maka banyak orang-orang di guru abdi setelah tamat di pesantren, pindah ke pesantren lain, tujuannya cuma berhikmah, melayani guru. 2 tahun di Lirboyo, sudah dapat restu, dapat ijazah, dapat sanad, pindah ke Pelosok. Setahun, 2 tahun pindah lagi ke Tebuireng, setahun pindah lagi studi. Kalau dirasa sudah cukup berhikmah, apalagi kalau gurunya sudah cukup, kamu insya Allah manfaat berkah ilmunya, pulanglah berdakwah di kampung. Wah, luar biasa. Terbuka jalan ilmu wirosah. Lalu setelah bil hikmah, melayani, akhirnya apa? Ada tumbuh rasa mahabbah, mencintai. Biasanya orang mahabbah karena kelawasan, keseringan melihat haliah daripada gurunya, daripada kiainya, maka setiap gawian-gawian atau amaliyah-amaliyah yang dikerjakan, yang diamalkan gurunya, otomatis dia akan melaksanakan. Bahkan kadang-kadang menjadi ciri khas. Kadang-kadang salah satu pesantren ada ciri khas masing-masing. Oh, ini kayaknya turun di masyarakat pengajarnya kok keras. Oh, ini pesantrennya dulu ada Kiai Maksum, jadi keras ngajarnya. Nah, ini Pak Ulama dulu ngajarnya ini dari salam lokal ini. Dia sapaan, lemah lembut.
jalannya kayak Abdul Karim Lirboyo ini, santri Lirboyo, jalannya mundur. Jadi ciri khas Mas Romi kenapa? Karena sudah terbiasa melihat haliah gurunya sampai jatuhnya sama kayak guru sampai masuk. Lalu mahabbah. Nah, mahabbah inilah makom yang dekat ketika seseorang sudah lama mengabdi berkhidmat, lalu haliah-haliah gurunya dia mengikuti, lalu timbul rasa mahabbah, rasa cinta. Nah, rasa cinta inilah yang sangat berpotensi menurunkan ilmu-ilmu wirasah. Ilmu yang tanpa belajar itu dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala karena keridhaan gurunya atau keridhaan kiai. Nah, ujar sidin wa hasbuka bi hadhihi darajat. Dan ini cukuplah untuk kamu derajat ini, masdar wa fakhur, agungnya dan kebanggaan. Artinya kalau memang kita menjadi ulama warasatul anbiya luar biasa. Karena banyak ulama-ulama yang bukan warasatul. Ada ulama seperti Al-Bibri, kayak sumur. Orang datang meminta ilmu. Siapa ulama itu? Ulama mendirikan pesantren, banyak santrinya, orang yang belajar di situ menjadi alim. Nah, orang bisa menjadi tawadhu, menjadi orang-orang yang zuhud, belajar di situ lama, akhirnya baca Qurannya fasih, baca kitab fasih, wiridnya luar biasa, istiqomah, hidup soleh orangnya. Nah, itu kiai yang kayak sumur. Datang orang, ada loh kiai yang kayak ceret, kayak ceret. Kalau kiai yang kayak ceret bukan menggembleng sampai jadi ahli, tidak, cuma ibarat menanam tanaman yang lain. Ada sudah tanaman ilmunya, ada orang ini kita mudah-mudahan. Ternyata setelah mendapat tausiah dari mubalik, semangat lagi, imannya tambah kuat, rajin tahajudnya, rajin ibadahnya, jamaahnya pun. Itu kiai tugasnya menyirami tanaman yang tadinya lain menjadi segar. Orangnya sudah berilmu, sudah pernah belajar. Tapi karena lemah imannya lalu disiram dengan siraman rohani. Para mubalik kiai yang tugasnya safari dakwah, nah itu ibarat seperti ceret yang cukup dengan disiram tanaman lain segera kembali. Tapi kalau sumur, silakan nginep di situ jenjang 6 tahun, kurang asap 3 tahun lagi berarti 9 tahun. Pulang sudah alim soleh. Allah harus menimba ilmu di sini. Sumurnya kiai yang bersama saya. Maka kabila asbuka bihadi darajah. Cukuplah dengan menjadi ulama pewaris anbiya itu luar biasa. Wa ghayatul ilmi al-amal. Tujuan ilmu itu amal. Karena al-ilmu bila amali as-sadari bila samari. Ilmu tidak diamalkan ibarat pohon yang tidak berbuah. Nah, maka ilmu apa yang harus kita cari? Tentunya sudah kita pelajaran kemarin dalam kitab-kitab hidayah. Ilmu yang bermanfaat, yang menambah dekatmu, menambah rasa takutmu, dan menambah kurang cintamu kepada dunia. Jadi ilmu yang bermanfaat, ilmu yang menambah rasa takutmu kepada Allah, menjadikan kau lebih dekat dengan Allah, semakin renggang dengan urusan dunia Allah, maka itu adalah ilmu yang bermanfaat. Tentunya ada 3. 1, ilmu fikih, urusan sah tidaknya beribadah. 2, ilmu tauhid, supaya tujuan ibadahnya benar, tahu siapa yang kita ibadahi. 3, ilmu tasawuf, untuk membersihkan hati yang merusak amal daripada sifat-sifat tercela, menghilangkan sombong, riya, takabur, sum'ah, dengki, iri, rasa lebih baik daripada orang lain,
bangga diri dibuangi dengan belajar ilmu tasawuf. Maka wajib itu sampai mati masih kena hukum wajib. Tidak ada batasnya orang menuntut ilmu, kecuali mati baru nggak wajib. Selama masih hidup, kayak apapun kondisinya masih wajib menuntut 3 pokok ilmu. Syariat, hakikat, dan manfaat. Disimpulkan ilmu fikih, ilmu tauhid, dan ilmu tasawuf. Karena kita beribadah itu kan 2, sah dan diterima. Kalau sah saja belum tentu diterima, tapi kalau diterima insya Allah sah sudah. Maka di dalam literatur ilmu tauhid, keabsahan dan diterimanya ilmu itu salah satunya adalah ketika sudah menguasai ilmu tata cara beribadah dan mengetahui tujuan daripada ibadah tersebut adalah ibadah itu cukup diketahui oleh Allah, jangan dinampakkan sama hamba-hamba Allah kalau ibadah itu ibadah sunnah. Nah, itu ibadah wajib, sembahyang berjamaah. Kita sampaikan kita siapkan rame-rame berangkat bareng-bareng masjid tambah bagus. Sembahyang berjamaah. Tapi kalau tahajud, duha, sembahyang tasbih, sembahyang malam dan sebagainya, cukup Allah. Li'annahu, karena sesungguhnya amal itu samratu, menjadi buahnya ilmu, wa faidatul umri, dan menjadi faedahnya umur. Faedahnya umur, menuntut ilmu, mengamalkan ilmu. Karena umur ini kayak batu es, seperti hobi kita main. Kayak batu es, umur itu dipakai bermaksiat ya habis, dipakai taat juga habis, dipakai santai nganggur juga habis. Umur itu hendak santai, makan, gurih, habis juga mati. Dipakai berkhidmat ibadah, mati juga. Dipakai bermaksiat, akhirnya mati juga. Maka akan dipertanggungjawabkan di mana umur kau habiskan dan untuk apa umur itu. Itu ditanyakan di sini. Wazadul akhirat, dan sangunya bermula sangunya akhirat itu adalah, artinya yang ini tadi menjadi faidah umur. Jadi puncaknya ilmu itu mengamalkan ilmu, karena itu menjadi buahnya ilmu dan menjadi faidahnya umur dan menjadi bekal wazadul akhirat dan bekal akhir. Faman ghafara bihi, bermula barang siapa yang mendapatkan ilmu atau mendapatkan amal, saidah, maka beruntunglah orang tersebut. Dapat ilmu diamalkan, beruntung. Wa man fatahu khasira, dan siapa yang ketinggalan amal, khasira, maka dia akan menjadi rugi. Khasira itu menjadi orang yang rugi. Bahkan ilmu tapi tidak diamalkan, rugi. Walamma dzukira indahu sallallahu alaihi wasallam rajulani ahaduhuma abidun wal akharu alimun, qala fadlul alimi alal abid tafadli ala adnahu. Walamma dzukira, dan tatkala disebut indahu di sisi Rasulullah atau di samping di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, siapa yang disebut? Rajulani, 2 orang laki-laki. Ahaduhuma, salah satunya dari 2 laki-laki, abidun, yaitu ahli ibadah, wal akharu, dan yang kedua adalah alimun, orang alim. Maka qala, Rasulullah menjawab, fadlul alimi, keutamaan orang yang alim, alal abidi, dibanding orang ahli ibadah, fadli, kayak keutamaan diriku atau keutamaanku, ala adnakum, atas serendah-rendah kalian. Itu jawaban Rasulullah. Dan
Dan di hadapan Rasulullah dua orang laki-laki, satunya ahli ibadah, satunya ahli. Maka jawaban Rasulullah, keutamaan orang alim dibanding orang ahli ibadah tapi kagak ahli. Saya kok alim, saya kok ada alim tapi ahli ibadah. Maka kata Rasulullah, seperti keabdolanku atau keutamaanku dibanding dengan kalian yang paling rendah-rendah. Orang berilmu, memang kadang-kadang orang yang alim itu ibadahnya karena seberapa. Ibadahnya orang itu mengajar, pesantren mengajar, di majelis taklim mengajar, di sekolahan mengajar, karena memang sesuai kapasitasnya, basicnya memang ilmunya untuk mengajar. Ini itu luar biasa. Dibanding orang yang ahli ibadah tapi tidak tahu ilmu, kalau ibadah keturutan ikut-ikutan, maka kita disuruh menuntut ilmu. Sebagai tanda menuntut ilmu itu adalah tanda bahwa dia itu merasa tidak berilmu lalu menuntut ilmu, bukan mengaku pintar. Orang pintar tidak mau Nancap itu mendengar ayat itu biasanya seringnya dulu itu tidak makan tetapi ada yang wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yatlubu bi ilman, barang siapa berjalan menyeberang jalan atau berjalan dalam rangka menuntut ilmu, sallallahu tariqun min turuqil jannah, maka Allah akan menyeberangkan atau menjalankan jalan menuju jalan-jalan surga. Orang jalan menuntut ilmu membuka jalan-jalan menuju surga. Sahih hadis. Kadang-kadang selalu dari kampung-kampung di mata orang, di sungai, di kampung kota atasan di utang sudah, di sekolah itu punya sudah waktunya membaca burdah, membaca sedulur lautan manusia. Karena ada bacaannya, cuma membaca sholat sedulur, basi, atau membaca sholat putar. Udah puluhan ribu sampai sekarang. Saking apanya, saking sudah terbuka hatinya mendapat hidayah, suka di majlis-majlis sholawat, suka di majlis-majlis ilmu, suka di majlis-majlis di. Ada dapat apa-apa kalau dibilang makan, kecuali makan yang dekat itu puluhan ribu itu sudah ada raja lagi memberi konsumsi dan sebagainya. Tapi cintanya menuntut itu. Yang kadang-kadang hidupnya sederhana aja, ibarat kadang-kadang rumah halus, tapi kalau masalah akhirat bisa jadi ini yang menjadi bahan kunjingan di langit oleh para malaikat Allah. Kayaknya di dunia sepele aja, kadang-kadang rumah kontrak, kadang-kadang indah, rumahnya halus. Tapi karena suka menuntut ilmu, suka hadir di majelis ilmu, suka hadir di majelis selawat, maka bisa jadi bahkan itu menjadi tanda-tanda orang tersebut akan menjadi kekasih Allah Subhanahu. Dan dunia yang berlaku di dunia apa? Yang sugih dihormati orang, yang banyak duitnya dihormati orang, rumah megana, mobilnya kilat dihormati orang. Hukum dunia, tapi akhirat tidak. Karena dunia bisa diberikan oleh orang beriman atau orang yang tidak beriman, bisa diberikan oleh orang yang dicintai dan orang yang tidak dicintai. Tapi ilmu, amal, yang mampu menuntut ilmu, yang mampu beramal saleh dengan segala keterbatasan ekonominya, maka itu jauh lebih baik daripada segala fasilitas lebih fasilitas mewah, tapi jauh daripada majelis, jauh daripada majelis ulama, majelis zikir, jauh daripada ibadah kepada Allah Subhanahu.
menuju berjalan menuju majelis ilmu itu sallallahu tariqan min turujil jannah, maka Allah akan memperjalankan, menyeberangkan, menunjukkan jalan-jalan menuju jalan surga Allah Subhanahu. Ya mudah-mudahan aja ya berjalan seadanya, ikhwan jadi tabungan misalnya, jadi tabungan kemudian apa mati sudah ya. Di sini dia mau bikin lebih lagi, yang paling susah seminggu berduka tinggal mati laki, ya. Anak tinggal mati abahnya seminggu, sebulan, setahun udah ada, sibuk dengan urusan masing-masing. Anak dapat kawan baru, bini dapat laki baru, kita pak dikubur. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, talabul ilmi faridatun, bermula menuntut ilmu itu sangat fardu. Jadi ada faridatun, ada ya-nya lil mubalaghah. Jika orang belajar ilmu ada ya lil mubalaghah, artinya bila ada ya-nya faridatun bukan hanya wajib, sangat diwajibkan. Ala kulli muslimin, atas tiap-tiap orang muslim, laki-laki wa muslimatin dan muslim perempuan. Wa talabul ilmi, dan sesungguhnya bermula menuntut ilmu, yastaghfiru lahu, memintakan ampun kepadanya. Siapa? Kullu syai'in hatal huti fil bahri, setiap sesuatu sehingga ikan-ikan yang di laut semuanya memintakan ampun, beristighfar kepada orang yang menuntut ilmu. Duduk sebentar aja di majelis ilmu. Seluruh binatang-binatang di darat dan di laut beristighfar, memintakan ampun kepada orang yang menuntut ilmu. Orang yang kayak apa? Nabi sudah katakan orang menuntut ilmu dimintakan ampun seluruh makhluk Allah di dalam sampai ikan-ikan di laut. Yastaghfirullah, memintakan ampun kepada orang itu. Hanya orang menuntut ilmu luar biasa, mati meninggal karena menuntut ilmu. Dulu kita ada pernah sahabat namanya Anwar dari Kebumen di mondok di Darussalam. Itu sampai tua, sampai kita sudah pulang, kita berkeluarga, telepon masih pondok masih. Ternyata sampai wafat sih dia, wafat itu sih. Ada mau bini sih, itu sampai wafat. Jadi menuntut ilmu itu sangat, bukan hanya wajib, sangat wajib ala kulli muslimin wa muslimatin, dan dimintakan ampun oleh binatang-binatang semuanya sampai yang di darat dan di laut, mintakan ampun kepada orang itu. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ghada li talibil ilm, barang siapa berangkat pagi-pagi untuk ilmu, salat alaihi malaikat, maka mendoakan atau memintakan ampun atau berselawat alaihi terhadap orang yang menuntut ilmu tadi. Siapa? Al-malaikah, malaikat-malaikat memintakan ampun dulu. Malaikat-malaikat berselawat memintakan ampun kepada orang yang menuntut ilmu. Pagi-pagi ke masjid, tujuannya beribadah. Kalau di situ ada kuliah subuhnya, alhamdulillah kita setiap subuh minggu, berarti seminggu sekali itu di masjid Al-Iqra di Yunuti itu banyak orang semakin banyak duduk, dan karena penelitian menyediakan konsumsi masjid Al-Iqra itu jadi ramai setiap subuh minggu, bilangnya semangat. Nah, karena hadisnya talabul ilmi jasidin marghal, barang siapa berangkat pagi-pagi di talabul ilmi, menuntut ilmu, subuh sudah mulai menuntut ilmu, salat alaihi malaikat, maka malaikat mintakan ampun kepadanya.
Wa burika dan diberkahi lahu kepadanya. Diberkahi oleh Allah. Fi ma'isyatihi di dalam kehidupannya, di dalam apa? Ekonomi. Di hadis Rasulullah. Siapa pagi-pagi berangkat menuntut ilmu, malaikat beristighfar selawat kepada Rasulullah, akan meminta ampun kepada orangnya menuntut ilmu. Wa burika lahu fi ma'isyatihi dan diberkahi atasnya atau padanya apa? Ma'isyah. Ma'isyah itu kalau orang Jawa pengubah jiwa, kalau bahasa kita ekonominya, kehidupannya diberkahi Allah. Bilanya orang pagi-pagi minimal kita kalau jauh dari majelis ilmu, minimal sembahyang subuh berjamaah, lalu apa? Matlaah dulu agama yang sudah, apalagi kita kita buka-buka kembali, itu termasuk ya syukur-syukur kalau ada punya syukur. Makanya kalau jamaah tablet gitu kan, itu setiap habis sholat jamaah buka hadis dibaca. Niatnya kalau karena faedahnya tadi luar biasa. Burika lahu fi ma'isyatihi, diberkahi padanya, untuknya diberkahi ma'isyahnya, kehidupannya, ekonominya, rezekinya diberkahi oleh Allah. Jangan ragu-ragu lagi. Sekedar pemantapan kita, nah masalah paham tak ada. Yang penting duduk di majelis itu sudah luar biasa. Malaikat, seluruh binatang diberkahi kehidupannya, diberkahi usahanya. Allahu a'lam bishawab. Alhamdulillah. Ya Allah. Amin ya Allah. Sallallahu alaihi wasallam.